Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa bisanadil muttasili ila mu'allifi sahibil kitab Syekh Muhammad Nawawi Al-Jarizil Rahimah. Nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayyihihi wa masyayyidina wa rasulina wa liqulubihi wal hikmah anna Allah yataghashsha min rahmatihi wal maghfirah wa yaj'aluna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah, faslun fi wajibati ummil Qur'an. Syurutul Fatihati asyaratun bal aktsara. Al-awwalu at-tartibu bi alla ya'tiya biha ala nazmi al-ma'ruf. Wa tsani al-muwalatu bi alla ya'tiya bi fasilin. Wa in takhalla la dzikru an-nabiyyin ghairu muta'alliqin bis salati walau qalilan ka habdi atisin. Wa in sunnah kharima wa ka ijabatil mu'adzini qata'al mu'alata fa yu'idul qira'atu wa la tusbitu salatu. Faslun fi wajibati ummil Qur'an. Ini sebuah pasal menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban ketika membaca ummul Qur'an. Ummul Qur'an itu Al-Fatihah. Jadi membaca Al-Fatihah itu berbeda dengan yang lainnya. Kalau Al-Fatihah karena dia rukun dari sholat, maka nggak boleh salah. Kalau bacaannya salah, maka berpengaruh terhadap sholatnya. Syurutul Fatihati asyaratun. Syarat-syarat membaca Al-Fatihah itu 10. Bal aktsar, bahkan bisa jadi lebih banyak dari 10. Minimal 10 yang mesti diperhatikan. Al-awwalu at-tartib. Yang pertama tartib, berurutan. Jadi ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Sabu ayatin minal Fatihah. 7 ayat itu nggak boleh diacak. Ya. Kalau di luar sholat boleh-boleh saja ya, orang bahasa Betawinya itu baca Al-Fatihah nyungsang namanya. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Terbalik-balik itu kalau di dalam sholat. Jadi mualatnya ya, tartibnya, berurutannya wajib. Gak boleh lompat-lompat. Bi'ayyah biha, dengan mengerjakannya itu di Al-Fatihah ala nazmiha, sesuai dengan struktur Fatihah al-ma'rufi yang sudah diketahui, yang sudah dikenal. Ya seperti itu bacanya.
nggak boleh menyimpang. Wasani al-mualatu, yang kedua harus berturut-turut. Kalau tadi berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, itu namanya tartib berurutan. Kalau kedua ini mualat, berturut-turut. Bi'alla ya'tiya bifasilin, dengan tidak oleh adanya fasil pemisah. Fa'in takhallala dzikru ajnabiyin, apabila terselati oleh penyebutan selain Fatihah, wa ghairu muta'alliqin bis sholati, yang tidak berkaitan dengan sholat, walau qalilan, meskipun penyelatnya itu sedikit. Kahab diantisin, seperti mengucapkan hamdalah bagi orang yang wahid. Ya, wa'in sunnah khaliluha, meskipun disunnahkan di luar sholat. Kan kalau di luar sholat nih seperti ini, ada orang wahid haji alhamdulillah, maka kita sunnah mengucapkan hamdalah alhamdulillah. Ya, orang yang wahid ucapin alhamdulillah, kemudian didoakan yarhamukallah. Nah, bagaimana kalau kita yang wahid lagi sholat? Iya, karena ya kasas mahir haji gitu, alhamdulillah. Nah, ini namanya ada fasil, ada pemisah. Gak boleh. Jadi gak usah mengucapkan hamdalah ketika orang sedang wajib di dalam sholat. Kalau di luar sholat sunnah. Ya, itu maksudnya itu. Wa ka'ijabatil mu'adzin, seperti juga menjawab mu'adzin. Kita lagi sholat, kemudian ada, kan azan sunnah dijawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita sunnah Allahu Akbar. Hayya 'alas sholat, la haula wala quwwata illa billah. Kita lagi baca Fatihah, kalau kita masukin maka bacaannya rusak. Ya. Qata al-mualatu, maka terputuslah mualatnya. Ya, terputuslah berurutannya baca Fatihah. Fayu'idul qira'ata, maka harus diulang bacaannya. Wala tabtulu sholatuhu, dan tidak batal sholatnya. Sholatnya nggak batal, tapi baca Fatihahnya harus diulang. Kenapa? Tadi ada fasil, ada pemisah ketika di dalam Al-Fatihah mengucapkan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan Al-Fatihah. Jelas ya, ini Pak ya? Nah, jadi nggak boleh baca Fatihah, harus berturut. Wa mithlu dzalika as-shalawatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama yang demikian itu juga membaca salawat kepada Nabi. Dia lagi baca Fatihah gitu. Iya kan, aku aja karena semangat. Rasulullah Muhammad di sebelah nih. Pendengaran speaker lagi maulidan. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nah, Fatihah kita rusak. Salatnya nggak batal, harus diulang lagi baca Fatihah. Karena ada fasil, ada yang menyerang. Wa qawlu la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini kan zikir. Ini kan disuruh. Ini kan sunnah. Ya, tapi kalau bacanya di tengah-tengah baca Fatihah, Fatihahnya rusak. Enggak boleh. Walaupun yang dibacanya sunnah Nabi, zikir. Fayu'idul qira'ata liqat'il mualati bidzalika, maka diulang bacaan Al-Fatihah karena sebab terputusnya mualat yang demikian itu. Ya, karena oleh bacaan selain dari Al-Fatihah, jadi nggak boleh. Na'am in waqa'a ma waqa'a nisyanan yaqta'ha. Naam, demikian itu. In waqa'a ma waqa'a nisyanan, apabila terjadi sesuatu yang terjadi karena lupa.
seperti halnya orang yang latah. Orang latah itu kalau latah itu di luar pemikiran. Apalagi ibu kan ngomongnya jorok tuh kan, ngomong kemaluannya laki-laki bukan gitu. Dia lagi sholat, lagi baca Fatihah gitu, kaget gitu, anaknya piringnya jatuh gitu. Kan dia ngomong gitu, sah nggak Fatihahnya batal nggak? Enggak, karena dia bukan disengaja. Nggak ada orang yang latah menyengaja itu kan. Ya. Nasiyan lam yaqta'ha, maka tidak memutuskan muamalah. Karena dia tidak sengaja atau karena lupa. Bal dia bani alama qara'ahu, bahkan ia membangun bacaannya apa yang mesti dia baca. Jadi dimulai lagi, diteruskan lagi dari mulai dia membuat fasil itu tadi. Wa mimma yaqta'ul mu'alatu tasbihuhu limusta'zinin ya alaihi. Di antara yang memutuskan mu'alat itu tadi ya, tasbihuhu, tasbihnya orang yang baca Fatihah itu tadi, limusta'zinin alaihi, bagi orang yang meminta izin kepada dirinya. Orang datang, kita lagi baca Fatihah, lagi sholat, orang datang, Assalamualaikum, itu musta'zin namanya, orang yang datang yang meminta izin. Kemudian ulama mengatakan kalau dia jawab orang yang datang meminta izin itu hukumnya batal. Assalamualaikum, waalaikumsalam, batal karena dia ada fasil dzikrul ajnabi, ya, ada penyela yang nyelaknya itu bukan ada kaitannya dengan bacaan. Nah, ada bacaan Al-Quran itu yang di dalam riwayat seorang wanita yang hafal Quran, dia bernazar tidak mau berbahasa yang sehari-hari dia pergunakan, tetapi kecuali membaca Al-Quran. Jadi kalau ada orang Assalamualaikum mau masuk ke rumahnya, Assalamualaikum gitu, dia jawabnya bukan Waalaikumsalam, tapi udkhuluha bisalamin amin. Itu kan Al-Quran. Nah, itu pun yang semacam itu kalau di dalam sholat nggak boleh. Ya, bagian atau tasbih lain yang maknanya menjawab bagi orang yang meminta izinnya, nggak boleh. Ya. Jadi intinya kesimpulannya Al-Fatihah wajib mu'alat, tidak boleh dipotong oleh apapun. Kalau dipotong wajib diulang, kecuali orangnya lupa atau orangnya latah, itu nggak apa-apa ya. Maka dia mulainya bukan ulang, tapi meneruskan dari mulai ada fasilnya itu dia membaca. Wa tsalitsu mura'atu hurufiha, yang ketiga memelihara huruf-huruf Fatihah. Wahya mi'atun wa samaniyatun wa salasuna, dan huruf-huruf Fatihah itu ya 38 ya 138. Kalau nggak percaya itu lagi itu ya, Al-Fatihah itu hurufnya itu ya 138. Bil ibtida'i bi alif ya, bi alifatil wasli, dengan permulaan menggunakan alif wasal. Jadi ya alif wasal tapi alifnya tetap dihitung gitu. Seperti ihdinas siratal mustaqim. Itu ihdinas siratal mustaqim, hamzahnya itu bukan hamzah kotok, hamzahnya hamzah wasal.
Jadi boleh dihilangkan dalam membaca, tapi dalam menghitung dia tetap harus ihdinas, harus dihitung alifnya. Ya. Ar-Rahman Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Itu kan gak dibaca itu. Nah, tidak dibaca karena hukumnya wasol, tapi harus dihitung kalau dalam bilangan. Wa amma idza adda syadda di hurufan ma'adi alfai sirat, apabila menghitung syadda, ya, tasdid itu kan pengulangan huruf, ya, iyyaka itu artinya iyyaka, itu ada huruf double dipakai tasdid. Jadi apabila dihitung tasdid tadi hurufan menjadi nilai huruf ma'adi alfai sirat disertai dengan 2 alif pada sirat fil maudi'aini, ya, pada 2 tempat, wa alfai dolin itu don ada alifnya dulu tuh, baru lin, ya, kemudian fa'udhimat, kemudian diidghamkan dolin, tapi dalamnya itu dia ada alif, ya, pada do itu pada mat itu. Waktu madzalika ma'al mi'ati wa samaniyati wa salasina syaratil jublatu mi'atun wa sittatun wa khamsina bis abadi alif malikin. Maka bila dihimpun bersama dengan 138, maka jadilah jumlah keseluruhannya 156 dengan menetapkan alif pada malik bagi orang yang membacanya panjang, maliki yaumiddin, sebab ada qiraat membacanya maliki yaumiddin, bacanya pendek. Nah itu kalau dijumlah menjadi 156 huruf, nggak boleh salah, ya, dalam baca Fatihah. Wa khamsatin wa khamsina bihasbiha, dan menjadi 55 dengan dibuang, ya. Nah, tadi itu ya, apa itu huruf-huruf yang mad, ya, kemudian huruf-huruf yang boleh dibaca wasol sehingga hilang dalam bacaan, ya. Walau asqata harfan minha, seandainya gugur salah satu huruf dari Al-Fatihah, lam tasihha sholatuhu gasah. Jadi baca Al-Fatihah kurang satu huruf gasah, ya, kecuali Malik Yaumiddin, karena memang ada 2 bacaan, Malik Yaumiddin, Malik Yaumiddin, itu memang masih diperbolehkan. Tapi yang lainnya kalau menghilangkan huruf, merubah huruf, maka gasah, ya. Faidatun, ini sebuah faidah. Kila, ya, dikatakan oleh satu pendapat, ada di huruful Fatihah, ada di hurufil Fatihah di ghairil muqarrari isnani wa isruna harfan bi adadis sinina allati unzila fiha al-Qur'an wa hiya sirru badi'in. Ada di hurufil Fatihah, bilangan huruf-huruf Fatihah ghairul muqarrari, yang tidak diulang-ulang hurufnya itu, isnani wa isruna harfan, cuma 22 huruf. Kalau pengulangan huruf tidak dihitung, ya, biada di sini, ya, dengan bilangan
ulangan-ulangan allazi unzila fihal Qur'an, yang diturunkan pada bilangan itu oleh Quran. Wa huwa sirru badiin, dan itu adalah rahasia dari keindahan bahasa. Badi', keindahan bahasa. Wa kaza adadu hurufi suratin nasi. Begitu juga bilangan huruf-huruf pada surah An-Nas. Wa awalul Qur'ani, dan awal surah Al-Qur'an. Ya. Ba'ul basmalati wa akhirihi, ba pada huruf basmalah dan akhirnya sinun, ya, akhirnya itu huruf sin. Wan nasu ka'annahu qala bis. Dan An-Nas, lafaz An-Nas itu seakan-akan bis, ya, atau bas, ya. Jadi coba saya Bismillah itu kan aslinya itu ba harfu jarrin ismi majrurun bil ba. Pastinya dibacanya apa? Bi ismi, bukannya bismi dong, ya kan? Nah itu dihitung apa enggak tuh? Karena memang dalam penulisan udah ditulis juga. Ada nggak orang nulis Bismillah, bi ismillah gitu? Ada? Ini juga di kalangan mereka pada basmalah itu bis itu aslinya kan biis, biismillah. Yang kedua Allah. Allah itu akar katanya itu ilahun, hamzah lam ha, ilahun, la ilaha, itu asalnya itu Tuhan artinya. Ilah, ilahun akhar, Tuhan yang lain. Ilah, ilahun itu nakirah, isim nakirah. Siapa saja yang disembah namanya ilah. La ilaha, tiada Tuhan, itu maksudnya yang disembah-sembah. Illallah itu namanya ilah bil ma'rifah, ilah yang tertentu. Bagaimana caranya memakrifahkan nakirah? Masukkan alif lam. Coba lihat, perhatiin, alif lam ha, ilah, masukin alif lam. Nggak bisa, nggak bisa dibaca Allah. Alif lam ada hamzah. Alamullah bisanya, maka dibuanglah alif pada ilah, seperti dibuangnya pada bismi. Jelas gak? Jadi Allah adalah isim ma'rifah dari kata ilah, tapi dengan membuang huruf mati. Ini cerita yang menarik nih. Ada orang dari Jakarta, udah tua, pergi haji. Biasanya kan kalau orang pergi haji kurang haji apa? Agak sombong. Udah haji tapi nggak haji. Jadi kurang ilmunya, ngomongnya banyak. Pergi dia ke Garut menjelaskan bacaan Al-Fatihah sama orang yang lagi macet, tadi lagi istirahat, dijelasin Al-Fatihah. Mau orang Jakarta, namanya orang kampung kan dengerin aja, tapi dia nggak tahu ini kiai lagi macet. Yang macet ini kiai.
Udah selesai, ya ngomongnya udah buat truk setengah. Kiainya bilang gini, katanya Al-Fatihah itu membuang 4 huruf. Huruf apa aja yang dibuang? Basmalah itu katanya membuang 4 huruf. Huruf apa saja yang dibuang? Yang ngomongnya 2 truk langsung cek. Yang hari dia baca Bismillahirrahmanirrahim, sekurang-kurang lagi sholat, waktu ditanya huruf apa yang dibuang 4 dalam Bismillah, makanya kalau ke kampung jangan melihat orang tuh macul terus orang nggak ngerti, itu kiai yang lagi macul. Ini juga nih, bukan 4 yang dibuang dalam Fatihah. Kalau bisa menyebutkan boleh pulang, kalau nggak bisa nggak boleh pulang. Tidur di musola, kira-kira ada yang tidur di musola? Tidur semua. Ada. Itu 4 pertama alif pada bismi. Yang kedua alif pada Allah. Ya, yang ketiga ra pada Rahman. Itu kan diidghamkan, itu artinya kan fahuzifatil ula wa udghima fis tsaniyah. Ya kan? Dibuang huruf yang pertama, bacanya dimasukkan pada huruf 2. Artinya ra aslinya itu. Jadi ar-ra. Kemudian ra yang kedua pada rahim. Itu ra juga. Rahim. 4 itu dibuang. Ya. Kita mau kalau yang nggak ngaji nih, coba aja tes aja. Sebutkan 4 huruf yang dibuang di dalam basmalah. Mana ada yang dibuang? Al-Quran. Dari dulu udah begitu. Kita mungkin banget. Nah di dalam Al-Quran itu Bapak, itu contohnya. Di Al-Quran itu banyak huruf yang dibuang. Dibuang bukan karena dibacanya wasol, emang dibuang beneran. Maka orang yang teliti, maka dia bisa membedakan mana huruf yang dibuang, mana huruf yang tidak dibuang itu. Kalau memang dia mau teliti sebenarnya bisa, ya. Tapi syaratnya ya tetap ya harus belajar bahasa Arab, karena harokat di dalam Al-Quran itu ada harokat yang cuma simbolik. Nah kalau yang simbolik itu berarti dia buang huruf. Ya, seperti pada ayat ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Harokatnya bukan liya'buduna, bukannya jamak itu. Liya'buduni, lihat harokatnya itu kasrah. Itu karena ada ya mutakalim yang dibuang. Maka diberi tanda, diberi dobit, harokatnya nunnya kasrah, bukannya fathah. Maka itu maknanya membuang huruf. Nah itu ya, itu yang dimaksud dengan sirru badi', bahwa ada rahasia-rahasia keindahan bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia nggak kenal tuh buang-buang huruf seperti itu ya. Ma farratna fil kitabi min syai'in. Ya, tidak ada yang melampaui di dalam kitab itu sedikit pun. Ai ma tarokna fil lahil mahfuzi syai'an lam naktubuhu. Maknanya tidak ada yang kami tinggalkan di lauhil mahfuz, ya sedikit pun
yang tidak kami sebutkan, yang tidak kami tulis di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran yang ada di dalam mushaf yang dicetak itu namanya mushaf. Yang tidak dicetak itu namanya Quran. Mushaf yang ada yang dicetak itu isinya sama persis dengan ada yang di Lauhul Mahfuz. Ya, tidak ada yang berubah. Itu mengapa dasarnya hadis qudsi tidak bisa dikatakan Quran, walaupun dia termasuk wahyu Allah. Ya, karena redaksinya yang membuat Nabi Muhammad. Ya, itu bedanya Al-Quran dengan hadis qudsi. Tambihun, ya, ini sebuah atensi. Ajma'al qurra'u ala isqati ali fi malikin. Ya. Bersepakat ahli baca Quran, al-qurra. Qurra'u itu jamak dari qari. Jamaknya qurra. Pada masa dahulu yang disebut dengan qurra adalah ulama. Kenapa disebut ulama? Karena dulu gak ada Quran. Tidak ada Quran, tidak ada. Karena Quran adanya di dada, dihafal. Maka orang yang mengajarkan agama yang ceramah itu qari. Orang yang menyampaikan Al-Quran disebutnya qari. Jamaknya qurra. Kalau sekarang qari yang baca Quran, nafom. Kalau dulu ulama, ya. Jadi ajma'al qurra, bersepakat ulama-ulama Al-Quran ala isqati ali fi maliki, ya, fi suratin nas, dengan menggugurkan kata maliki, ya, ya, pada surah An-Nas. Maliki yaumiddin, ya, Malik. Tapi kalau di dalam surah An-Nas Malik, bukannya Malik tapi Malik. Ya. Disepakati bahwa digugurkan alif pada Malik pada surah An-Nas. Bikhilafihi fil Fatihati, berbeda pendapat ketika membaca Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah Maliki yaumiddin, kalau An-Nas Malikin nas, tidak dipanjangkan. Ya. Itu adalah kesepakatan qurra, ya, ulama-ulama Al-Quran. Warabi'u mura'atu tasdidatiha. Yang keempat, memelihara tasdidnya suratul Fatihah. Qala Syekhul Islam fi Fathul Wahhab. Ya, berkata Syekhul Islam dalam Fathul Wahhab. Apa itu Imam Abu Zakaria, li'annaha hay'atun lil hurufil musaddadati. Oleh karena tasdid itu adalah hay'atun lil hurufil musaddadah, adalah bentuk huruf-huruf yang ditasdidkan. Aslinya huruf dia itu. Fawujubu hasyamilun li hay'atiha, maka wajib pada yang tasdid itu syamilun li hay'atiha, meliputi di antara bentuk-bentuk yang dibentuknya tasdid. Jadi membaca tasdid itu sama dengan membaca huruf. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kelihatannya benar, salah, bukannya dhalin, dhalin. Ada tasdidnya. Karena maknanya berbeda. Tasdid. Wal khamisu alla yaskuta saktatan tawilatan. Yang kelima, tidak boleh diam dengan diam yang lama. Baca Fatihah diam dulu baru nurusin. Ai mutlaqan, secara mutlak, bila uzrin, tanpa ada uzur. Maksudnya kalau uzur boleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bengek, ya. Ar-Rahmanir Rahim.
Malik Yaumiddin boleh nih buat dia karena memang ada uzur. Tapi kalau yang nggak ada uzur, fa'in wujida uzurun, apabila didapatinya uzur kajahlin, karena belum tahu, baru masuk Islam itu namanya jahil. Au sahwin, lalai. Au nisyanin, lupa. Au i'yain, lelah. Kebangetan lelah, kebangetan capek, lam yadurra, tidak mudarat. Jadi bacaan Bapak sekalian, ada orang dulu kan kalau mudarat dulu itu gini ya, orang namanya dari sini ke Bogor saja capek banget karena naiknya naik kuda, naik ontak tambah lama lagi. Yang cepat itu naik kuda. Bapak kalau yang belum pernah naik kuda, diam aja. Capek banget Pak naik kuda. Jadi saya pernah ke Cipanas gitu ya, ada kuda lagi dilatih, kemudian kita sewa gitu. Dia lebih goyangannya itu lebih parah gitu. Jadi kalau kita naik motor 3 kilo gitu, sama dia naik 3 kilo, capeknya bisa jadi 10 kali. Di bintang. Nah orang dagang, bawa dagangan, naiknya naik kuda gitu bapaknya. Kemudian sholat, bisa jadi karena lelahnya dia, cepatnya dia, ada yang keterpasan, ada yang gak pas. Buat dia dimaafkan. Ya, karena lelah. Ya, karena dia sholat aja sudah luar biasa. Wasadisu yang keenam, alayas buta saktatan qasiratan, jangan berdiam yang sebentar. Yaksudu biha al qasirati, bermaksud dia dengan berhenti sebentar itu qat al qiraati, memutus bacaan. Emang mau diputus, mau dipisah bacaannya. Nah itu walaupun sebentar nggak boleh, karena dia niatnya memisahkan. Bikilafi malau qasodaqat al-qiraati walam yaskut. Berbeda halnya ketika dia bermaksud mau memutuskan bacaannya, tapi dia tidak jadi, dia tidak diam. Gak apa-apa malah. Ya. Karena zahirnya dia tidak memutuskan. Falatabtul qiraatuhu, maka tidak batal bacaannya, walaupun niatnya tadinya mau diputus, tapi nyatanya dia nggak berhenti gitu. Enggak apa-apa. Wa faraqadatika, yang membedakan demikian itu niyatu qat'is sholati bi anna niyata ruknun fiha, niat memutuskan sholat karena niat itu sendiri adalah rukun daripada sholat. Tajibu idamatuha hukman, yang wajib terus menerus niat itu secara hukum, artinya melekat niat itu, nggak boleh terputus. Wala tamakkanal idamatul hukmiyatu ma'aniyatil qat'i, maka tidak memungkinkan terus menerus secara hukum ma'aniyatil qat'i diiringi dengan niat memutuskan. Ya, itu alasannya. Wa qira'atul Fatihati la taftaqiru ila niyatin khassatin, dan membaca Al-Fatihah tidak membutuhkan kepada niat yang khusus. Jadi ketika dia sudah niat sholat di awal sholat, maka baca Fatihah sudah termasuk di dalamnya niat. Fala tu'athiru niyatul qat'i, maka tidak ada pengaruhnya ketika orang mau niat memutuskan tapi tidak diputuskan baca. Ya, tidak berpengaruh. Wasami'u qira'atu kulli ayatiha wa minha al-basmalatu. Ya Allah,
sunnah. Tidak disyariatkan menjawab doa pada nabi-nabi. Tidak ada kesunahannya. Ibrahim wa Musa, malah ada yang bilang alaihi salam. Sebenarnya alaihi salam itu untuk satu. Kalau Ibrahim wa Musa itu bukan alaihi salam, alaihi mas salam, tapi itu pun tidak. Kalau itu kan bukannya bacaan Fatihah. Kalau Fatihah wajib ulang, karena itu surah. Yang surah itu sendiri hukumnya sunnah, maka tidak membatalkan. Tapi sebenarnya ghairu masyru'ah, dan disyariatkan. Yang disyariatkan itu yang Nabi melakukan aja. Bila surah itu bertanya, jawab. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Itu kan pertanyaan tuh. Bukankah Allah hakim seadil-adilnya hakim? Nah, maka sunnah dijawab. Bala ya sahidna bala wa ana dzalika minasyahidin. Karena ditanya. Atau ujungnya itu sebuah pengharapan, maka boleh berdoa. Di Jumatan itu inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Nah, sunnah tuh Allah makasibni hisabaiyasi. Sehingga penyebutan nama malaikat, nama nabi-nabi terdahulu tidak disyariatkan untuk itu. Pakai kalau baca kitab Al-Qari'ah ada narun hamiyah. Itu ada yang katakan Allahumma la taj'alna minhum. Boleh atau gimana? Apa, tapi kalau karena memang apa itu Nabi tidak melakukannya, bacanya yang kencang, jangan dijaharkan. Dalam arti atau bagaimana? Ya, dalam arti aja. Iya, karena tidak ada, Nabi tidak berdoa. Ada yang dan bahwa itu diulang-ulang, maksudnya dia mengingatkan makmum. Boleh enggak kalau sebulan Tidak diminta, kecuali ayat yang oleh dirinya ada sentuhan gitu. Ada beberapa surah, beberapa ayat di dalam surah Al-Quran itu yang oleh Nabi diulang-ulang. Nah, itu boleh. Yang kedua, diperbolehkan juga karena ada sahabat Nabi dari mulai Isya sampai subuh hanya mengulang-ulang satu ayat. Ulangnya semalaman. Karena dia semakin dibaca semakin dalam, semakin dalam. Kalau dia sholatnya sholat sunnah boleh. Tapi kalau sholat wajib, apalagi dia jadi imam, sholat. Kalau imam suaranya pelan, kita sebenarnya kalau orang dengar, kalau nonton. Nah, kalau imamnya suaranya pelan, tidak ada speaker, maka boleh tuh orang yang terjauh di saf pertama atau saf kedua jadi mukri, menambahkan. Nah, ya boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, mukri namanya. Atau mubalik. Kalau dulu mubalik itu bukan penceramah. Tadi dia sebenarnya qari dulu itu ulama, karena dia yang membacakan Al-Quran. Mubalik itu bukan penceramah. Mubalik itu orang yang mengulangi perkataannya imam karena tidak didengar oleh orang yang di belakang. Nah, dia itu yang dia dengar aja pelan gitu. Apalagi yang belakang, nah dia boleh tuh jadi mubalik. Kalau ini kan latah, terus ada yang bertanya kalau asam lambung gimana sehingga tahap dulu memutus al-fatihahnya atau membatalkan sholat? Enggak, karena itu sakit. Asam lambung itu sakit. Sampai yang kedua ya, ada orang ragu udah baca al-fatihah atau belum,
sehingga dia ulangin lagi bacaan Al-Fatihahnya. Ada yang mengatakan menambah rukun jadi batal sholatnya. Enggak, kan ragu. Enggak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang kau ragu sampai kau tidak ragu. Memang wajib diulang karena ragu ya. Bukannya membatalkan, malah wajib dia mengulang karena apa? Nah ini soal lambung ya. Gitu ya. Iya. Di zaman Nabi itu ada orang yang lagi ngaji ini tapi yang kenyang apa namanya? Nabi nengok, bukan lagi sholat, lagi ngaji ya. Nabi nengok, seandainya kau tidak taat ya, maka sesungguhnya itu jauh lebih bagus. Jadi maksudnya apa? Perut jangan kenyang mulu. Jadi tahan aja ditegur sama Nabi. Nah, tapi kalau asam lambung itu kan penyakit ya, jadi nggak merusak. Ya tadi sama kan orang bengek kan. Iya kan iya kan astain. Nyambung lagi nggak apa-apa sama dia nggak batal. Imam bengek namanya. Dirikan